Selamat pagi anak-anak, kembali di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Kita telah memasuki tema 8 hari ini. Pastikan kalian nonton video sampai akhir supaya dapat mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru ya. Kita akan sama-sama mendalami materi mengenai peristiwa non-fiksi. Ini adalah kompetensi dasar yang ingin dicapai, yaitu kalian dapat menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi, lalu menyaksikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dapat kalian baca 4 poin di video ini. Pastikan kalian sudah mempersiapkan buku dan alat tulis, terutama buku pena yang jilid 5D ya anak-anak. Oke, kita mulai. Pertama-tama coba jawab pertanyaan ibu. Apa itu teks non-fiksi? Jadi anak-anak, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cerita non-fiksi adalah cerita yang berdasarkan cerita nyata. Lalu apa bedanya dengan teks fiksi? Jadi anak-anak perlu tahu ya, kalau teks fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita, rekaan, atau didasari dengan angan-angan. Jadi itu bukan berdasarkan kejadian nyata. Contohnya adalah komik atau novel yang kalian pernah baca, juga cerita-cerita daerah seperti legenda. Itu juga termasuk teks fiksi ya anak-anak, berbeda ya, itu bukanlah teks non-fiksi. Sekarang coba kalian sebutkan apa saja contoh teks non-fiksi. Kalau anak-anak menjawab dengan biografi, buku teks pelajaran, lalu laporan berita, karya ilmiah, dan tulisan sejarah, kalian telah menjawab dengan benar. Sekarang jawab pertanyaan ibu lagi ya. Kalau menurut kalian nih anak-anak, Alkitab itu yang kalian baca, itu termasuk teks fiksi atau non-fiksi ya? Apabila kalian menjawab Alkitab itu adalah non-fiksi, jawaban kalian benar. Karena Alkitab itu berdasarkan kisah nyata ya anak-anak. Kita bisa baca di Mazmur 33 ayat yang keempat. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Jadi semua yang tertulis di Alkitab itu benar ya anak-anak ya. Makanya dia termasuk dalam teks non-fiksi. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang pertama, kalian harus tahu bahwa teks non-fiksi itu berisi informasi-informasi penting tentang suatu peristiwa nyata. Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa tersebut dengan mengidentifikasi teks. Ayo perhatikan langkah-langkah mengidentifikasi peristiwa penting dari sebuah teks non-fiksi. Yang pertama, carilah teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin diketahui. Lalu bacalah teks dengan teliti dari awal sampai akhir. Lalu dalam proses membaca, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Setelah itu, kalian dapat mencatat informasi tersebut dalam bentuk peta pikiran. Sekarang kita akan belajar cara menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Biasanya, isi teks itu terdiri dari beberapa paragraf, dan dalam satu paragraf ada 3-5 kalimat saja. Untuk dapat menuliskan peristiwa, kita harus mencatat informasi dari sebuah teks, karena mencatat banyak sekali manfaatnya ya, antara lain sebagai sumber informasi jika suatu saat diperlukan, sebagai sumber informasi yang membantu meningkatkan kemampuan dan mempermudah kita mengingat kembali hal-hal yang penting, serta bahan untuk membantu kita mengemukakan gagasan saat berdiskusi dengan teman. Setelah itu, hasil catatan kita bisa digunakan untuk membuat peta pikiran. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara membuat peta pikiran. Hal yang pertama adalah tuliskan satu tema besar pada bagian tengah kertas. Ini akan menjadi tema besar peta pikiran. Kita dapat menuliskannya dengan huruf besar dan warna mencolok agar lebih menarik perhatian. Kedua, buatlah cabang dari tema tersebut terlebih dahulu.
Tujuannya untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk menuangkan gagasan dalam bentuk peta pikiran. Berilah warna yang sama pada masing-masing cabang tersebut agar peta pikiran lebih mudah dipahami. Yang ketiga, setiap cabang pada peta pikiran haruslah dituliskan dalam satu kata atau frase saja. Sekarang kalian bisa berlatih loh membuat peta pikiran dengan melengkapi peta pikiran yang ada di halaman 10 buku pena jilid 5D kalian. Ayo coba dikerjakan ya anak-anak. Selanjutnya kita pelajari ya bagaimana cara menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Peristiwa dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Urutan peristiwa dalam teks dapat diketahui dengan cara membaca dari awal sampai akhir teks. Karena jika membacanya tidak berurutan, maka kemungkinan ada informasi yang terlewat. Setelah itu, kita dapat mencatat peristiwa penting tersebut dan membuat daftar pertanyaan berdasarkan teks dan jawabannya. Kita berlatih dengan ibu berikan sebuah contoh. Kalian bisa buka buku pena kalian jilid 5D halaman 9. Ada sebuah bacaan, coba kalian baca. Ini adalah 3 contoh pertanyaan atau daftar pertanyaan yang bisa kalian buat untuk menemukan peristiwa penting pada teks tersebut. Coba yuk kita sama-sama cari jawabannya. Jadi ini adalah jawabannya. Nah anak-anak, beginilah cara kita membuat daftar pertanyaan dan jawaban untuk menemukan informasi penting pada sebuah teks non-fiksi. Kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu menceritakan kembali peristiwa pada teks non-fiksi. Sebelumnya kalian sudah belajar nih anak-anak, ibu sudah sampaikan bagaimana cara identifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, kalian tinggal tuliskan peristiwa-peristiwa yang telah kamu temukan dengan bahasamu sendiri sesuai dengan urutan dalam teks. Materi yang terakhir adalah berdiskusi peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Pertama, untuk diskusi pastinya kita butuh kelompok. Jadi buatlah kelompok dengan temanmu. Lalu bacalah teks non-fiksi dengan seksama bersama dengan temanmu. Lalu kalian bisa berdiskusi dan carilah informasi penting pada teks non-fiksi bersama. Terus hasil diskusi kalian dituliskan dan akhirnya dipresentasikan. Sampai di sini materi kita sudah selesai anak-anak mengenai teks non-fiksi. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kalian bisa lanjut mengerjakan tugas kalian ya di Microsoft Teams. Cek aja tugas kalian dan ingat, kumpulkan paling lambat malam ini jam 8 malam. Pesan terakhir dari ibu, jangan kumpulkan terlambat ya anak-anak. Selamat mengerjakan, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!